Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita berbicara dengan tema besar stand out, ya, yang artinya berbeda dengan yang lain, berani tampil beda daripada yang lain. 4 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai menjadi teladan dalam perkataan kita. 3 minggu yang lalu kita belajar mengenai menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. 2 minggu yang lalu kita belajar menjadi teladan di dalam kasih kita. Minggu kemarin kita belajar menjadi teladan di dalam kesetiaan kita. Nah, hari ini di poin yang terakhir kita baca dulu ayat mas kita di 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, hari ini di poin yang terakhir kita akan sama-sama belajar, yaitu menjadi teladan di dalam kesucian. Bapak Ibu Saudara, hari ini ngomong kesucian, aduh kuno banget gitu. Jarang saya dengar sekarang gereja berbicara tentang kesucian. Tetapi kita harus mengerti dan menyadari bahwa ditulis dalam Timotius tadi, Rasul Paulus tujukan kepada Timotius, kita harus bisa menjadi teladan dalam kesucian. Suci itu adalah sebuah keadaan di mana kita sedang dalam keadaan tidak berdosa. Oh, berarti ya mustahil orang Kristen bisa hidup suci. Mustahil orang Kristen bisa hidup tidak berdosa. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus 1:15 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara, arti harafiah dari jadilah hendaklah kamu menjadi kudus dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan frasa geneste hagioi. Nah, geneste itu berbicara memiliki arti adalah sebuah proses. Proses yang berjalan terus-menerus. Bukan proses yang langsung jadi selesai. Enggak. Tapi proses yang berjalan terus-menerus. Artinya bertumbuh terus-menerus. Bukan seperti kita goreng telur. Manasin wajan, minyak dipanasin, telurnya dimasukin, digoreng sudah matang, selesai. Enggak seperti itu. Tapi proses ini berjalan terus-menerus. Sama seperti kalau kita nanam sebuah benih, biji, terus bijinya mulai kering, bijinya mulai mati, mulai sprouting, mulai keluar akar, mulai sprouting, dia mulai keluar bakal daun, terus dia bertumbuh, daunnya mulai mekar satu, bertumbuh lagi, tambah 2 daun, mekar lagi, tambah terus bertumbuh sampai dia batangnya sudah mulai 1 jentik gini, sampai lama-lama jadi sejempol, lama-lama jadi 2 jari, jadi 3 jari, sampai lama-lama diameternya jadi 10 cm, jadi 15 cm, jadi 20 cm, sampai berbunga, sampai berbuah, buahnya sampai dimakan, bijinya sampai bisa jadi tanaman kecil lagi, jadi benih lagi, dia terus bertambah besar, diameternya jadi 20 cm, 30 cm, tambah besar. Nah, proses bertumbuh itulah yang dimaksud dengan kineste. Demikian juga dalam kehidupan kita kalau kita ngomong tentang kesucian, tentang kekudusan. Makanya saya katakan tidak ada orang yang bisa hidup menjadi suci atau menjadi kudus kalau prosesnya itu kayak nyeplok endok atau prosesnya kayak dadar telur. Tidak ada yang bisa.
Oke, selesai prosesnya. Kamu tidak kudus, kamu aku buang. Oke, selesai prosesnya. Oh, sekarang bagus, sekarang kudus. Besok jatuh dalam dosa. Oke, kamu aku buang. Nggak akan ada yang selamat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan ajarkan, untuk menjadi kudus atau menjadi suci, itu ada yang namanya gineste. Proses yang tidak akan ada hentinya. Dan itu berjalan terus. Dari kecil sampai agak gede, tambah agak gede lagi, sampai agak gede lagi, tambah gede, sampai berbunga, akhirnya muncul bakal buah, sampai berbuah, tambah gede, dan lain sebagainya. Terus, growing up terus, bertumbuh terus. Itu artinya apa? Artinya, dalam kita anak-anak Tuhan ini belajar hidup kudus atau hidup suci, kita ini seringkali masih jatuh bangun dalam dosa. Ya, jadi orang Kristen, orang suci bisa berdosa, bisa. Tetapi kalau itu orang benar, orang suci, begitu dia tahu, dia sadar, Roh Kudus ingatkan dia jatuh dalam dosa, dia akan segera berhenti, dia akan cari Tuhan, dia akan minta ampun sama Tuhan, dia akan tinggalkan dosanya. Gitu. Misal, contoh, ya memang kalau namanya merokok itu tidak ada dalam Alkitab. Dilarang merokok itu tidak ada. Ya kan? Tetapi banyak orang Kristen karismatik yang melihat bahwa rokok itu dosa, dalam tanda kutip. Apakah merokok itu dosa? Ya tergantung perspektifnya orang. Tapi kebanyakan kita, orang Protestan, orang karismatik, ngomong rokok itu dosa. Gitu ya kan? Karena bagi saya, merokok itu bukan suatu hal yang benar. Bagi saya, bukan sekedar ngomong dosa, tetapi kalau hal itu bisa menjadi syak bagi orang lain, ya lebih baik kita tidak lakukan. Ya kan? Nah, karena banyak orang melihat rokok itu dosa, makanya orang Kristen kalau rokok disebut berdosa, atau kalau orang Kristen tidak ada yang rokok gitu kan, karena takut dibilang kamu dosa gitu. Nah, anggaplah rokok itu dosa. Anggap saja rokok itu dosa. Saat saya berhenti merokok, saya merokok kurang lebih 13-15 tahun saya merokok. Dan saat awal saya berhenti merokok, hari pertama, kedua, ketiga saya bisa. Oh, berarti saya tidak berdosa dong. Saya sudah suci. Saya sudah kudus. Kepala saya sudah ada lingkarannya gini, punggungnya sudah ada sayapnya gitu ya, kayak malaikat gitu. Nah, terus tapi hari ketiga saya jatuh, saya ngerokok lagi. Nah, dan saya sadar, Roh Kudus ngingetin saya sadar, itu tidak benar, itu tidak boleh. Saya datang sama Tuhan, saya berdoa, saya minta ampun, dan saya minta dimampukan Tuhan untuk saya bisa tidak merokok. Akhirnya besoknya hari keempat saya nggak merokok lagi. Terus, nah sampai hari ini, saya sudah tidak merokok dari tahun 2004 sampai sekarang sudah 11 tahun, 21 tahun saya sudah nggak merokok. Nah, itu salah satu contoh. Orang benar, mungkin saat ini kita sedang dalam hidup benar, kudus, suci. Tapi mungkin, karena kita masih tinggal dalam daging, kita masih saja bisa ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Tapi saat kita jatuh dalam dosa, kita diingatkan Roh Kudus, kita sadar, kita bangkit, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita tinggalkan dosa itu, kita memulai lagi berdiri untuk menjaga supaya kita tidak sampai jatuh lagi. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, one day jatuh lagi, kita minta ampun lagi, kita ini. Itu namanya proses yang dimaksud dengan gineste. Bukan proses yang seperti hari ini jatuh, minta ampun, bertobat, oke, Tuhan ampuni, besok lagi diulang lagi, diampuni, besok diulang lagi. Ya bukan gitu maksudnya prosesnya. Kalau itu ya ngawur itu kalau gitu. Bukan seperti itu. Jadi gineste ini menunjukkan kepada perubahan, pertumbuhan yang semakin baik, dan itu terus berjalan terus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara jemaat yang merasa aku ingin hidup
suci, aku pengen hidup kudus, aku pengen lepas dari keterikatan ini atau keterikatan itu. Minta Roh Kudus mampukan. Doa minta Roh Kudus mampukan, dan saya percaya Roh Kudus pasti bisa mampukan kita asal kita mau ya. Kita punya komitmen dan kita mau, pasti bisa. Tapi saat itu kemudian one day kita jatuh lagi, jangan kita putus asa, jangan waduh aku sudah berdosa lagi, aku tidak layak sama Tuhan. Enggak, kita bangkit lagi, kita minta ampun sama Tuhan, minta Roh Kudus kuatkan lagi, kita belajar lagi, berjalan lagi. Kita benar-benar jaga hidup kita. Saat saya berhenti ngerokok sampai saya ngambil tindakan, saya keluar dari bahasa kerennya anak zaman sekarang, anak zaman Gen Z adalah circle. Saya sampai keluar dari circle pertemanan saya, di mana notabene semua adalah perokok, dan saya harus merelakan mereka. Saya keluar dari circle teman-teman saya itu, circle saya, untuk saya nggak ngerokok. Jadi bukan terus begini, ya wis aku nggak ngerokok, tapi besok kumpulnya tetap aja kita mencoba diri sendiri, ya nggak bisa begitu juga. Jadi ada yang namanya gineste, jadi proses. Kemudian ada kata hagioi, dari kata hagios. Hagios ini artinya dipisahkan bagi Allah. Dipisahkan bagi Allah. Hampir sama dengan kata kados, dipisahkan. Hagios itu dipisahkan untuk Allah, dipisahkan bagi Allah. Karena kalau kita sudah ngomong suci, kita sudah ngomong kudus, itu sudah ngomongnya hal rohani. Hubungannya sama Tuhan, sama Allah. Sama seperti Abraham. Waktu dia masih namanya Abram, dia tinggal sama orang tuanya, ya, di mana di tempatnya itu adalah kaum penyembah berhala, dan keluarganya Abram itu juga si Terah, ayahnya Abram itu pembuat patung berhala yang disembah. Karena Tuhan mau pakai hidup Abram menjadi bapak orang percaya yang namanya nanti jadi Abraham. Abram saat itu hagios, dipisahkan bagi Allah. Abram, tinggalkan sanak saudaramu, ayah ibumu, keluar. Tinggalkan sanak saudaramu, keluar. Pergilah ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hagios, dia dipisahkan bagi Allah. Untuk apa? Untuk dia bisa disucikan sama Tuhan. Meskipun kalau kita lihat dari perjalanan Abraham, apakah Abraham suci? Tidak pernah berdosa? Enggak, dia berdosa. Dia ngomong Sarah adiknya, ya kan? Bohong kan dia? Dosa. Berapa kali dia melakukan itu? Tapi apakah setelah Abraham melakukan itu, Abraham jatuh dalam dosa? Apakah Abraham dibuang sama Tuhan? Abraham, gara-gara kamu sudah berdosa gini, udah enggak jadi kamu enggak jadi bapaknya banyak bangsa? Kan enggak. Tapi Abraham tahu itu. Dia tetap gineste, dia tetap bertumbuh terus. Dia minta ampun, dia bertobat, dia kembali terus, berjalan terus, jaga hidupnya dan lain sebagainya. Karena hagios itu dipisahkan bagi Allah. Karena sebenarnya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar yang kemarin-kemarin, kita di situ dikatakan bahwa kita hidup sebagai teladan untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Artinya hidup kita ini untuk kemuliaannya Bapa. Artinya kita ini harusnya dipisahkan untuk kemuliaan Bapa. Dipisahkan bagi Allah. Nah, di sini kita bisa melihat di 1 Petrus ini, hendaklah kamu menjadi kudus. Hendaklah kita ini jadi kudus, hagios, dipisahkan bagi Allah dengan lewat proses yang namanya gineste. Di dalam seluruh hidupmu, keseluruhan hidup kita. The whole of our life, seluruh kehidupan kita secara utuh ini untuk kemuliaannya Allah. Untuk kita ini bisa hidup kudus. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya di sini kita diberi standar. Sama seperti Allah sendiri itu adalah kudus. Ya. Karena kekudusan tidak bisa dicampur dengan kecemaran. Kebenaran tidak bisa dicampur dengan dosa. Gelap tidak bisa dicampur dengan terang. Oleh karena itu, kita harus tetap gineste, berjalan, belajar, bertumbuh di dalam hidup kesucian atau kekudusan.
Saya ngomong gini, apakah Bapak Ibu Saudara ngomong, oh Pak Doni sudah suci, sudah kudus? Enggak, saya enggak berani ngomong saya suci atau kudus, enggak. Belum. Masih banyak hal yang saya perlu gineste, banyak hal yang saya perlu bertumbuh untuk saya menjadi lebih baik. Ini saya menjelaskan firman Tuhan, bukan saya merasa saya sudah jauh lebih kudus atau lebih suci atau lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara. Enggak, no. Kita masih sama-sama belajar. Kita masih sama-sama bertumbuh. Kita masih sama-sama gineste, berproses, bertumbuh untuk kita semakin hari semakin kudus. Semakin hari kita semakin mulia. Semakin hari kita semakin berkenan bagi Bapa. Supaya melalui teladan kesucian atau kekudusan ini, kita bisa menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Kita bisa menjadi teladan bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi orang tua, bagi keluarga besar, bagi lingkungan di mana kita berada, di tempat sekolah, tempat kuliah, atau di tempat kerja kita. Kita akan bisa menjadi teladan. Dan orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Bukankah untuk itu kita diciptakan? Bukankah hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi Bapa? Dan biar kita sama-sama belajar untuk kita bisa memiliki kesadaran untuk kita mau setiap hari bergineste, untuk bertumbuh, berproses, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin suci, semakin kudus. Sampai pada akhirnya kita sampai di sebuah standar, yaitu sama seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus. Dan kalau kita sudah sampai sana, ya tempat kita sudah tidak di sini. Kita sudah pulang sama Bapak di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tutup dengan poin yang kelima. Untuk tema besar kita stand out. Biar kita sama-sama mau belajar. Bukan saya lebih hebat atau saya gurui Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi kita sama-sama belajar. Kita mau jadi teladan dalam perkataan kita. Kita jadi teladan dalam tingkah laku perbuatan kita. Kita jadi teladan dalam kasih kita. Kita jadi teladan dalam kesetiaan iman kita. Dan kita mau belajar jadi teladan dalam kesucian dan kekudusan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan kembali ingatkan kami bahwa bagaimana kami harus menjaga hidup kami tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan. Memang seringkali kami masih jatuh bangun. Biarlah Tuhan, Kau yang mengingatkan kami dan memberikan roh pertobatan dalam hidup kami. Supaya kami mau bertobat dan kami mau tinggalkan hal-hal itu dan kami mau kembali berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Atau mungkin kami yang tidak jatuh, tapi kami melihat saudara kami jatuh. Biarlah Tuhan juga berikan kami hati yang mengasihi, agar kami bisa jadi teladan di dalam kasih. Bukan kami menghakimi saudara kami yang jatuh, tapi kita mengasihi. Kami merangkul saudara kami yang jatuh. Kami membantu lewat perkataan, lewat tingkah laku perbuatan kami, lewat kasih kami untuk mengangkat saudara kami yang jatuh. Untuk mereka boleh bangkit berdiri dan mereka boleh kembali berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sulit. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Kami mau belajar, tapi tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Sulit Tuhan, ngalahin daging ini sulit. Tapi bersama dengan Tuhan, kami percaya kami pasti bisa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini hamba mau berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini. Apapun yang diperbuat Tuhan buat jadi berhasil. Bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bagi mereka yang merindukan keturunan ilahi, Tuhan berikan keturunan ilahi yang terbaik sesuai waktunya Tuhan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan dan yang terbaik dari Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, biarlah Tuhan campur tangan bekerja di dalamnya. Yang lemah dikuatkan,
yang susah dihiburkan, supaya melalui kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah hamba mintakan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, Tuhan limpahkan. Sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga melalui hidup kami sepanjang hari ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar. Kita hidup di dalam kekudusan. Bukan artinya kita tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi saat kita jatuh dalam dosa, kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita kembali di dalam jalannya Tuhan, dan kita tinggalkan dosa, dan kita jaga hidup kita semakin bertumbuh, bergineste, sampai pada akhirnya kita benar-benar serupa dengan Kristus dan kita pulang ke rumah Bapa. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.